Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Kembali kita akan mempelajari tentang kimia dasar pada hari ini, yaitu tentang atom dan struktur atom. Kita akan mempelajari tentang perkembangan teori tentang atom. Perkembangan teori atom dimulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, kemudian setelah itu Rutherford, kemudian Bohr, baru terakhir teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Yang pertama kita bahas mengenai teori atom Dalton. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Dan ini juga yang dikemukakan oleh Dalton. Kemudian Dalton juga mengemukakan dalam teorinya tentang atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian atom-atom suatu unsur adalah identik atau sama. Kemudian senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Itulah teori atom menurut Dalton. Selanjutnya, setelah ditemukannya elektron oleh J.J. Thomson dari percobaan dengan sinar katoda, maka Thomson akhirnya mengemukakan teorinya tentang atom. Maka dia menyatakan teorinya atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif, tetapi di dalamnya tersebar elektron. Elektron bagaikan kismis dalam roti kismis, bertabur atau tersebar elektron itu di dalam atom. Tetapi secara keseluruhan atom tetap bersifat netral. Pada perkembangan selanjutnya, setelah ditemukannya ada inti atom oleh Rutherford, maka oleh Rutherford mengemukakan juga teorinya tentang atom. Adanya inti atom ditemukan oleh Rutherford berdasarkan percobaan yang dilakukan, yaitu penembakan sinar alfa terhadap lempengan tipis logam emas. Dari hasil percobaan itu dia temukan inti atom. Maka Rutherford mengemukakan teorinya tentang atom bahwa atom tersusun atas inti atom bermuatan positif berada di tengah-tengah atom dan elektron bermuatan negatif mengelilingi inti. Ini bagaikan susunan tata surya. Kemudian Rutherford juga mengemukakan sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Selanjutnya dia juga menyatakan atom memang secara keseluruhan tetap bersifat netral. Pada perkembangan selanjutnya, tentu setiap teori ini mempunyai kelemahan, dan karena adanya kelemahan itulah maka timbul teori baru. Ada kelemahan dari teori Rutherford, maka oleh Niels Bohr dikemukakan teorinya lagi tentang atom untuk mengatasi kelemahan daripada Rutherford. Bohr menyatakan teorinya tentang atom bahwa elektron-elektron dalam atom
mengelilingi inti atom itu bergerak pada lintasan tertentu yang stasioner. Lintasan-lintasan itu disebut kulit. Elektron dapat berpindah lintasan. Disinilah terjadi penyerapan atau pemancaran energi. Jika dia berpindah dari lintasan lebih tinggi tingkat energinya ke tingkat energi lebih rendah, maka dia memancarkan energi. Kemudian kalau dia sebaliknya akan menyerap energi. Namun ini juga mengalami kelemahan. Teori ini ada juga kelemahannya. Maka timbullah teori terakhir tentang atom, yaitu teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Ada 4 ahli yang menggagas ini. Yang pertama Max Planck. Dari hasil penemuannya dia memperoleh bahwa atom suatu zat hanya dapat memancarkan energi pada bentuk paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Kemudian Louis de Broglie, orang kedua, mengemukakan ada dualisme sifat elektron. Pertama, dia bersifat sebagai partikel. Yang kedua, dia juga bersifat sebagai gelombang. Namun, kalau dia bersifat gelombang, ada kelemahannya. Maka oleh Heisenberg, untuk mengatasi kelemahan yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, dia mengemukakan pendapatnya yang menyatakan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Tidak mungkin dapat menentukan kecepatan sekaligus posisi elektron dalam ruang secara pasti. Yang boleh ditentukan hanyalah kebolehjadian atau probabilitas menemukan elektron dari jarak tertentu dari inti atom. Probabilitas itulah yang disebut dengan istilah ruang-ruang itu, disebut istilah dengan orbital. Kemudian selanjutnya, demi menyempurnakan teori mekanika kuantum oleh Erwin Schrödinger, dapat merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan gerakan elektron pada atom. Demikian. Jadi, menurut teori atom modern ini atau mekanika kuantum ini, model atomnya adalah elektron dalam atom mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu atau kulit-kulit tertentu. Suatu kulit terkumpul dari satu orbital atau lebih. Orbital adalah daerah yang mempunyai peluang terbesar untuk menemukan elektron. Demikianlah teori tentang atom yang terakhir. Jadi ada perkembangannya. Demikian. Selanjutnya, untuk umpan balik daripada bahasan kita ini, kamu kerjakan tugas. Coba jelaskan apa kebaikan dan kelemahan masing-masing teori atom yang sudah saya kemukakan di tersebut. Itulah tugas Anda dalam pelajaran kita saat ini. Jadi coba dibuat apa kelemahan, apa